Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Ustaz Aris, yang kami hormati seluruh staf pengurus Masjid Al-Jihad Metro, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa ya, minimal mukadimah sajalah sebelum masuk Isya kan gitu ya. Kita menghemat waktu mukadimah ya, karena insyaallah Isya ya 19.22 ini sudah mau masuk 20, ada 3 menit ya. Tapi tidak mengapa ya, bahwasanya kita ini diperintahkan kemudian untuk menghemat waktu kan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau besok kiamat Rasul masih memerintahkan kepada kita untuk menanam pohon hari ini ya. Walaupun sebentar lagi Isya kan gitu ya. Waktunya cuma ada 3 menit, 2 menit, tapi nggak apa-apa. Dipersilahkan ya. Mudah-mudahan semuanya barokah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir ya di Masjid Al-Jihad yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita tutup mukadimah kita ini ya dengan lafaz hamdalah, dan insyaallah akan kita lanjutkan ya setelah sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الآخرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Thayyib, bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita sesi yang kedua ini. Tadi sudah dibuka sesi pertama dengan pembukaan. Insyaallah kita lanjutkan ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Thayyib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita kembali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kepada kita semuanya sampai pada kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masuk tanggal berapa Sya'ban, Mbak? Malam hari ini berapa? Masuk 26. Ya, ada yang 25, ada yang 26 ya. Kalau Hijriyah ini Maghrib ini kita masuk 26 Sya'ban. Apa memang khilaf, Ustaz? Ada yang 25 juga? Nah, ini belum, ini tanggalnya ya. Ini 26 Sya'ban. Ini artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekitar 4 hari lagi kita akan kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan atau disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bulan Ramadan, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan. Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini merupakan kebiasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau memberikan kabar kepada para sahabat-sahabatnya ketika bulan Ramadan hendak tiba. Inilah keistimewaan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yang beliau lakukan adalah tabsyir, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Atakum Ramadan, wahai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Farradallahu alaikum siyamahu. Kalau masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah, ada berapa pintu surga? Ada 4 atau 5? Hah? 4 atau 5, Pak? 5. Pintu surga ada 8, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pintu surga itu ada 8. Jangan sampai katanya kita ingin masuk surga ditanya, pintu surga ada berapa?
kita tidak tahu berapa ini Pak Ustadz pintu surga. 5 atau 6. Pintu surga ada 8 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bulan Ramadan tiba, maka 8 pintu surga ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian ditutup rapat-rapat pintu neraka. Ada berapa Bapak Ibu pintu neraka? Pak Ustadz, kan nggak pingin masuk neraka, nggak tahu juga ada apa-apa Pak Ustadz. Kan, ada berapa Bapak Ibu pintu neraka? Ya. Ada 7. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Masih banyak pintu surga atau pintu neraka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Masih banyak pintu surga. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat, ya lebih banyak ya orang yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Kenapa? Bukan semua orang nggak pingin surga. Semuanya pingin masuk surga, namun cuman pingin saja. Mereka pingin masuk surga, akan tetapi tidak melakukan amalan-amalan surga. Ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Kemudian setan-setan dibelenggu. Maksud dari setan-setan dibelenggu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 2. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti hakiki yaitu setan betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda bahwasanya bulan Ramadan telah masuk. Makna yang kedua, arti dari setan-setan dibelenggu, yang membelenggu setan itu adalah seorang muslim itu sendiri. Ketika dia melakukan puasa Ramadan, dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kemudian apa? Setan tidak mengganggunya, terbatas gerakan setan. Inilah yang dimaksud dengan wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan wasufidat syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, katanya kalau Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Nah, kenapa Pak Ustadz? Kalau kemudian Ramadan itu justru malah kemudian marak curanmor, Pak. Apa itu? Pencurian motor. Ya. Kalau apalagi kalau sudah mendekati Lebaran, ya katanya setan-setan dibelenggu. Ya pencurinya itulah setannya. Ya, sehingga kemudian apa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal jinnati wan nas. Ya, kita berlindung dari setan, dari jenis jin dan jenis manusia. Setan dari jenis jin kita bacakan ayat kursi kabur, Pak. Setan ya dari jenis manusia kita bacakan ayat kursi, tertawa dia. Hantem kursi kepalanya, lari dia. Ini bedanya setan dari jenis jin dan manusia. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Ketika bulan Ramadan tiba, maka setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, kata baginda Muhammad. Ketika bulan Ramadan tiba itu ada satu malam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khairum min alfi syahrin, malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah. Sesungguhnya satu malam Lailatul Qadar itu keutamaannya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan ada berapa tahun? 1000 dibagi 12. Ketemunya berapa, Pak? 83. Ya kalau pakai kalkulator 83,3333, banyak tiganya. Ya. 1000 bulan itu ada 83 tahun. Artinya kalau ada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, berniat menghidupkan malam Lailatul Qadar, niatnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka ibadahnya tersebut mengalahkan ibadah orang yang telah beribadah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ada orang membaca Quran 1 ayat di malam Lailatul Qadar dengan niat mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, maka 1 ayat Quran yang ia baca pahalanya mengalahkan orang yang membaca Quran selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar.
Ada orang mendirikan sholat 1 rakaat di malam Lailatul Qadar. Niatnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Maka kualitas sholatnya, pahala sholatnya mengalahkan orang yang sholat selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ada orang bersedekah di malam Lailatul Qadar, niatnya menghidupkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka nilai sedekahnya, pahalanya mengalahkan orang yang bersedekah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Dan jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang khusus diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam umatnya nggak dikasih Lailatul Qadar. Nabi Musa tidak ada Lailatul Qadar. Nabi Ibrahim tidak ada Lailatul Qadar. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu keutamaannya mengalahkan 1000 bulan, mengalahkan 83 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena Allah Maha Adil, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang seorang itu protes, Pak Ustadz, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ratusan tahun. Umatnya Nabi Muhammad, a'maru ummati baina sitina wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada yang umurnya 60, Mbah. Suida anorai, suida. 70. Masya Allah. Yang umurnya 60 siap-siap. Wah, Pak Ustadz nakut-nakutin. Ya, antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit kata baginda Muhammad SAW yang lebih dari itu. Ada orang beribadah di malam Lailatul Qadar, sholat di malam Lailatul Qadar, mengalahkan sholatnya orang yang sholat selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Pak, sekarang ada di sini yang umurnya 80 tahun, ada enggak? Ngapunten Pak Jaruki, pinten Pak umuri? 80 heneng. 80 kurang 1. Oh, 80 kurang 1, 79. Masya Allah. Ya. Yang lebih tua dari Pak Jaruki ada? Tidak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan bagi beliau. Suatu hari datang seorang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapa sebaik-baik manusia itu? Maka kemudian baginda Muhammad SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu, kata Rasul, adalah man tala umruhu, yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Mudah-mudahan nih Pak Jaruki sama kawan-kawan yang sudah 60-70, ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dibaguskan amalannya. Dan kita berdoa kepada Allah yang masih muda-muda ini, ya, kita berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita, kemudian dibaguskan amalan kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan, yang ada di malam-malam Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang yang sama-sama masuk Islam. Ini sahabat akrab masuk Islam bareng. Sahabat yang pertama diriwayatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya sangat luar biasa. Sholat malamnya kenceng, qiraatul Qur'annya kuat, puasa sunnahnya luar biasa, rajin ibadahnya. Sahabat yang kedua, ibadahnya biasa saja. Yang penting yang wajib-wajib aja jalankan nih. Waktunya sholat kan gitu ya. Pokoknya yang wajib-wajib aja. Sunnah-sunnah ya dikit-dikit aja. Ya, sahabat yang pertama luar biasa ibadahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat pertama ini yang ibadahnya rajinnya luar biasa, akhirnya kemudian meninggal dunia. Ahlan Ustadz Fuad. Masya Allah. Masya Allah.
Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang pertama ini meninggal dunia. Baru setahun kemudian sahabat yang kedua meninggal dunia. Suatu malam sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini tidur, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau berada ya dengan kedua sahabat ini di depan pintu surga. Tiba-tiba keluar nih malaikat penjaga surga datang keluar. Dan dipersilahkanlah orang yang kedua atau sahabat yang kedua yang ibadahnya biasa saja. Dipanggil sama malaikat, silakan, dipersilahkan engkau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat keluar lagi dan mengatakan kepada sahabat pertama yang ibadahnya rajinnya luar biasa. Kemudian malaikat mengatakan, baliklah, tunggulah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terbangun sahabat Thalhah bin Ubaidillah, dikisahkan, diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, tadi malam aku bermimpi. Aneh mimpinya ini. Kita kan tahu ada dua orang tuh yang sama-sama masuk Islam. Yang pertama ibadahnya rajinnya luar biasa, yang kedua ibadahnya sedang-sedang saja. Tadi malam saya ngimpi ketemu sama dua orang ini, ternyata sama malaikat sahabat kedua yang ibadahnya biasa saja dimasukkan ke dalam surga duluan, sahabat yang rajinnya luar biasa terakhiran bahkan belum diizinkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya masuk surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuman sahabat kedua yang ibadahnya biasa saja didahulukan. Harusnya Bapak Ibu, mana yang masuk surga duluan ini? Yang rajin apa yang sedang-sedang ini? Yang rajin masuk surga duluan. Ini yang sedang amal ibadahnya biasa saja duluan. Datang akhirnya mereka bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya sesungguhnya tadi malam aku bermimpi gini dan gini. Kemudian Rasul mendengarkan dan berkata kepada sahabat, "Famada ta'jabun?" Apa yang membuat kalian ini kemudian heran? Kalau sahabat yang kedua, yang ibadahnya biasa saja, masuk surga duluan. Sementara sahabat yang rajinnya, qiyamul lailnya, Masya Allah, rajin betul. Ibadahnya giat, supernya luar biasa, masuk surganya terakhiran. Sahabat terdiam dan Rasul berkata kepada sahabat, "Alaisa qad makasa hadza sanatan?" Wahai sahabat-sahabatku, bukankah orang yang kedua, sahabat yang kedua ini, walaupun ibadahnya biasa saja, namun hidup 1 tahun lebih lama daripada sahabat yang pertama? Sahabat menjawab, benar ya Rasul. Wa adraka Ramadan. Kemudian sahabat yang kedua, walaupun ibadahnya biasa saja, berjumpa dengan bulan Ramadan. Benar ya Rasul. Fasalla wa qama. Kemudian orang tersebut ketika datang Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, malamnya sholat tarawih. Kemudian sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya derajat dua sahabat ini di surga, ma baina sama'i wal ard, jaraknya antara langit dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang ibadahnya biasa saja mampu mengalahkan sahabat yang rajinnya luar biasa. Kenapa? Karena bertemu dengan bulan Ramadan, hidup lebih lama dari sahabat yang ibadahnya rajinnya luar biasa itu tadi. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan motivasi bagi kita akan besarnya keistimewaan bulan Ramadan, terutama bagi kita ini yang ibadahnya biasa saja. Sholat ini kadang-kadang masbuk kan gitu ya. Kalau denger iqomah itu masih santai, masih iqomah kan gitu ya. Belum takbiratul ihram kan gitu ya. Datang terlambat kan gitu. Sedekah juga nggak banyak-banyak kan gitu ya. Ya kalau sedekah nyari ini duitnya mana ini yang paling jelek ini duitnya kan gitu ya. Maka kemudian apa, bulan Ramadan ini sangat berarti bagi kita. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan gembira saatnya, Pak. Kalau dikatakan itu bulan Ramadan itulah pemutihan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemutihan bagi kita dan kita akan mendapatkan banyak keutamaan di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang harus kita persiapkan?
ya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali punya sebuah kitab yang sangat bagus untuk ditelaah, namanya Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan riwayat para tabi'in di dalam kitabnya, dan beliau mengatakan faqad kanu yad'una Allah azza wajal sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Merupakan kebiasaan para salafus soleh, para tabi'in, yad'una Allah azza wajal. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuballighahum Ramadan, untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Sehingga mereka dalam kalender mereka sudah dihitung. Oh, Ramadan ini masih kurang 6 bulan lagi. Ramadan masih kurang 5 bulan lagi. Ramadan masih kurang 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Kita Ramadan kurang 4 hari lagi. Ditanya ini Sya'ban tanggal berapa? Kita kebingungan tanggal berapa ini Pak Ustadz? 20 atau 19? 19 Pak Ustadz, padahal sudah masuk tanggal 26 Sya'ban. Ramadan tinggal 4 hari lagi. Kadang-kadang nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan jamaah Masjid Al-Jihad, bukan kan gitu ya. Di luar sana nih jauh kan gitu ya. Kadang-kadang orang dikasih tahu kabar, Pak, nanti malam terawih nanti malam kan gitu. Masa berarti besok puasa ini? Waduh, puasa lagi kan gitu. Nah, sudah dikasih tahu kaget nih kalau kemudian malam terawih dikasih kabar besok puasa, waduh puasa, Pak. Kenapa? Waduh, Pak Ustadz nggak bisa ngopi lagi ini Pak Ustadz ini. Ya biasanya jam 9 makan nasi uduk, makan nasi goreng, ini besok sudah puasa lagi kan gitu ya. Ya, thayyib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya bedanya kita dengan para salafus saleh. Ya, maka yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Tsumma yad'unahu sittata ashhurin hatta yataqabbala minhum." Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah bulan Ramadan berlalu agar amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita pikirkan Bapak Ibu, selama 1 tahun itu yang ada di benak para salafus saleh adalah Ramadan. 6 bulan bagaimana Ramadan itu dia berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. 6 bulan Ramadan berlalu mereka berdoa kepada Allah, harap-harap cemas Pak. Ini amalan diterima atau tidak, dan mereka berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan lewat. Kita Pak, kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan belum habis kita sudah lupa dengan Ramadan kita. Ya. Kalau malam tarawih pertama, Masya Allah, luar biasa masjid-masjid buat tuh taruh di belakang, kan gitu ya. Kita tanya nih sama panitia, Pak, kenapa buat taruh di belakang? Oh ini Pak Ustadz, ini nanti jamaah membludak. Tapi panitia juga pinter, nyewa taruhnya cuma 5 hari saja Pak. Ini nyewanya cuma 5 hari saja Pak. Soalnya kalau cuma 5 hari, Ramadannya kan 30 hari Pak. Kok nyewanya 5 hari? Ah Pak Ustadz, nanti kalau sudah 5 hari lewat, ini masjid sudah cukup Pak Ustadz ya. Nanti kalau 10 hari terakhir Pak Ustadz, oh ini masjidnya Pak, oh ini sudah banyak sisanya. Ya, jadi semakin hari maka kemudian apa? Ya semakin maju saja ini jamaah masjid kita, Pak. Ya kalau sudah 10 hari terakhir, tadinya Masya Allah banyak tua, muda, besar, kecil pergi ke masjid. 10 hari terakhir tinggal 1 saf. Itu pun yang umurnya 60 ke atas, giginya sudah ompong semua, Pak. Kan gitu. Yang muda-muda sudah hilang. Yang ibu-ibu Masya Allah, iktikafnya di mana? Di dapur. Buat sagon, buat semprong dan lain sebagainya. Ya untuk menyambut datangnya hari raya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, doa apa yang dipanjatkan oleh para salafus saleh agar dijumpakan dengan bulan Ramadan? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya meriwayatkan dari seorang tabi'in Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, di antara doa yang dibaca oleh para tabi'in, oleh para sahabat, oleh para salafus saleh
agar dijumpakan dengan bulan Ramadan adalah doa Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Hafal Bapak-bapak? Hafal enggak ini? Urung kan gitu. Ya sudah ikutin saya Bapak-bapak ya. Walaupun enggak hafal minimal kita sudah berdoa nih malam ini. Ya Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan kami untuk sampai kepada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami ya Allah. Dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Nah, ini doa yang dibaca oleh para salafus soleh, oleh para tabi'in agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan kami ya Allah untuk sampai kepada bulan Ramadan dan hantarkan Ramadan kepada kami dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Ketika kemudian Ramadan masuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik seorang melihat hilal atau kemudian mendapat kabar malam ini tarawih, sore ini maghrib ini Ramadan sudah masuk, maka ada doanya lagi. Doanya adalah Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiqu lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Hafal Bapak Ibu? Orang hafal meneh. Hafal itu sing tinggi kan gitu. Ya, yang pertama ndak hafal, yang kedua ndak hafal ya Pak Ustaz kan gitu ya. Ya jadi ketika kemudian Ramadan itu kita sudah dapat kabar. Ya misalnya ya malam Kamis. Nah ini sudah tarawih ya. Oh malam Kamis sudah tarawih nih. Oh ini nanti malam tarawih. Baik yang menggunakan metode hisab atau menggunakan apa? Ya nunggu dari sidang isbat. Ya kita berdoa kepada Allah. Ya mudah-mudahan bareng nih. Tapi kira-kira bareng nggak ini Ustaz Aris? Wallahu a'lam. Ada kemungkinan beda. Ya maka enggak apa-apa. Ya sebenarnya enggak ada perbedaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kawan-kawan kita Muhammadiyah, ya pokoknya kalau mereka puasa juga tanggal 1 Ramadan. Yang pakai sidang isbat, mereka puasanya juga tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan semua kan? Ya enggak ada yang beda. Kalau ada yang mengatakan, Pak Ustadz, saya puasanya tanggal 3 Ramadan saja mulainya. Ini baru. Ya semuanya tanggal 1 Ramadan. Maka kemudian apa? Ini adalah khilaf yang kemudian ini menjadikan kita dewasa. Khilaf ini sudah ada sebelum saya lahir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah membuat tulisan ketika kuliah, ya, judulnya adalah ya Al-Itsbat Syahrul Ramadan. Menetapkan bulan Ramadan, ya. Birru'yatil hilal, apakah dengan ru'yatul hilal atau bil hisab atau menggunakan metode hisab al-falakiyah. Jadi saya tulis, saya mencoba mengkaji ketika itu, ya, cuman belum saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ini. Oh ini Pak Ustadz kementus banget orang Indonesia nulis urung terjemah kan gitu ya. Ya ketika itu saya sodorkan kepada dokter kami, ya ahli fikih di Universitas Ar-Royan, namanya ya Dr. Isa Mubarak. Ya, ketika kita kaji ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah luar biasa. Para ulama-ulama kita, masing-masing dari kedua kelompok ini memiliki hujah yang sangat kuat. Ya, bahkan Ibnu Asyakir itu memiliki kitab tebal yang membahas tentang apa? Ya, tentang metode hisab dalam menentukan ya datangnya bulan Ramadan. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah dan keduanya pendapatnya sama-sama kuat. Ya. Kalau kemudian apa ditelusuri, wah itu nggak ada habisnya. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan metode hisab, monggo silahkan. Ya. Toh kemudian apa? Ya kita hari ini ketika mau sholat 5 waktu itu juga pakai apa? Nah ini sholat itu bunyi tatit-tatit itu pakai apa itu? Pakai ru'yah atau pakai hisab itu? Pakai hisab kan gitu ya. Ya maka kemudian loh, kalau mau sholat aja kemudian pakai hisab, kalau mau datang Ramadan kenapa nggak mau pakai hisab?
Ya kemudian dijawab lagi, oh beda. Ya kalau Ramadan itu pergerakan bulan, kalau mau sholat itu pergerakan matahari, kan gitu. Toh juga sama-sama hisab. Dulu zaman Rasul nggak ada ini jam-jam seperti ini Pak ini. Bid'ah ini Pak kan gitu. Tatit-tatit buat seperti ini kan gitu ya. Akan tapi kemudian apa? Hari ini dipakai oleh kaum muslimin. Ya, maka kemudian apa? Itu terjadi khilaf. Yang menentukan dengan ru'yah itu juga ada khilafnya Pak. Yang pakai ru'yah itu kemudian kita pakai teropong enggak itu? Lihatnya kan pakai teropong. Hukum pakai teropong itu di khilaf menurut para fuqaha. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak dulu di zaman Rasul tidak pakai, ada riwayat tidak ada Rasul pakai teropong seperti ini. Ya maka kemudian apa pakai teropong itu maka tidak boleh, harus dilihat dengan mata telanjang kan gitu ya. Ada yang mengatakan pakai teropong boleh, yang pakai teropong boleh ada khilaf atau tidak, Bapak Ibu? Ada khilafnya juga, derajatnya berbeda-beda. Oh ini kalau sekian derajat masuk, oh kalau sekian derajat belum. Intinya semuanya khilaf, karena masalah fikih adalah masalah ijtihadiyah. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kita ini kan orang awam Bapak Ibu. Maka enak aja kita bertaklid saja sudah. Kita mau ikut mana silahkan. Ustadz kalau saya ini warga Muhammadiyah ya ikutlah Muhammadiyah pakai hisab. Monggo silahkan. Saya ini Pak Ustadz warga Nahdlatul Ulama, pokoknya sidang isbat ya monggo. Yang penting kita harus yakin dengan apa yang kita ikuti. Yang kedua tidak perlu menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Toh kita menyalahkan ini kita juga bukan ulama itu. Ya kalau didebat sama orang yang pintar dikit saja kita pelongo-pelongo, pelompang-pelompong kita tidak bisa. Ya maka kemudian apa? Yakini mana yang kita anggap benar. Kemudian kita hormati pendapat yang kemudian apa? Tidak sama dengan pendapat kita. Cuman yang kedua Bapak Ibu, saya berpesan, ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti sesuatu, maka kita harus yakin. Tidak boleh kita ragu-ragu Pak. Contoh, malam Kamis misalnya sudah ada yang puasa. Ya, hari Kamis puasa. Ada yang belum misalnya. Kemudian ketemu sama dua orang. Pak, emang sudah puasa? Ayo ngopi nih. Oh, saya sudah puasa. Lah kok sudah puasa nih? Orang-orang masih belum puasa kok kemudian Bapak puasa. Duh, apa iya tuh? Tadi sahur ini tadi malam kan gitu ya. Maka ketika itu sudah masuk keraguan. Ketika dia ragu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung status puasanya menjadi haram. Kenapa? Salah satu puasa yang diharamkan adalah puasa yaumus syak, puasa di hari yang diragukan. Maka nggak boleh ada keraguan ini. Dulu pernah kita pergi pulang ke kampung, sholat di masjid. Ada 2 jamaah. Yang pagi harinya, yang pertama sudah sholat Idul Fitri. Yang kedua, masih puasa Ramadan, belum sholat Idul Fitri. Akhirnya kemudian ketemu di masjid sholat duhur bareng. Ya, akhirnya yang sudah tadi pagi, sudah lebaran ini tanya sama orang yang masih puasa. Pak, ngapain? Sudah tadi takbiran belum? Belum, saya masih puasa. Jenengan sudah masih puasa tuh. Lebaran ini lebaran, masa puasa kan gitu ya. Sampean ini lah belajar fikih apa kebi kan gitu ya. Ya, di fikih itu puasa yang diharamkan itu kalau tanggal 1 Syawal. Tadi saya sudah lebaran, oh Anda sudah masih puasa, ini haram Pak puasanya. Bingung Pak dia. Waduh, apa iya? Isi puasa apa lebaran nih? Bingung kan kadang-kadang itu. Sampai kemudian dia tinggu. Ada saya di belakang, saya memperhatikan saja Pak. Datang nih orang yang sedang puasa takon. Mas, jenengan sik poso ora? Poso Pak, seneng kan gitu ya. Wah, oleh bolo, ustad meneh bolo kan gitu ya. Ya oleh bolo seneng dia. Wah, iki lho ustate sik poso lho. Jenengan kok kemudian apa? Wis salat Idul Fitri tekoh datang. Saya tanya ini, ya sama yang tadi sudah salat itu. Ya karena kita tahu juga pasti yang salat duluan iki wonge setitik di masjid kan gitu ya. Akhirnya saya tanya di masjid tersebut. Ya Pak, lho betul. Ya wis to Mas. Jenengan kok poso ya Pak Ustaz. Haram hukumnya. Ini Pak. Mau pas sholat Idul Fitri nang masjid kuwi wonge setitik opo keh? Ingat tingu. Ya setitik ya Pak Ustaz. Setitik Mas. Lah sing sholat guru setitik sing kabeh do poso kok sampeyan wis sholat dhisik. Berarti sampeyan sik duwe utang siji poso nih kan gitu. Akhirnya kemudian bingung lagi kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi ini merupakan kesalahan terkadang yang terjadi di tengah masyarakat, kita ragu. Maka tidak boleh ragu ini. Ketika kita ragu dengan puasa kita, ini masuk puasa atau belum, ini
Masih puasa apa? Sudah Idul Fitri, maka ketika itu puasa kita hukumnya puasa yaumus syak, puasa di hari yang diragukan, maka kemudian apa? Hukum puasanya menjadi haram. Jadi apa yang dilakukan? Kalau kemudian nih ada yang puasa duluan, Pak, dina ge puasa, urung puasa harus puasa, urung puasa awakmu, saya sudah puasa. Melu sapa? Lah masjid pokoknya al jihad kan gitu ya. Ya. Kalau kemudian ada yang lebaran duluan juga harus pede, Pak. Ini puasa apa lebaran? Ya, aku puasa. Awakmu bodoh ya apa-apa, kan gitu ya. Aku bodoh. Waduh, sing bodoh juga nggak boleh ragu. Iki bodoh apa sih pose? Ndangan udah utang siji kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ini harus yakin. Apalagi kita hukumnya orang mukhalid, Pak. Yang penting ada yang diikuti, sudah selesai kita. Mengikut siapa? Ustadz Aris Munandar. Sudah. Kalau yang salah Ustadz Aris Munandar yang dosa. Bapak nggak dosa, yang penting ngikut saja, kan gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya agar kemudian apa? Puasa kita berkualitas. Yang kedua adalah mengetahui amalan-amalan keutamaan di bulan Ramadan. Nah, ini yang kedua. Harus mengetahui amalan-amalan ya dan keutamaan bulan Ramadan. Ya, jadi amalan-amalannya apa? Di bulan Ramadan keutamaannya apa? Maka wajib kita tahu. Walaupun kita tidak hafal hadisnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, sekarang saya bertanya. Bulan Ramadan itu diwajibkan puasa. Pak, puasa itu pahalanya apa sih? Keutamaannya apa? Sebutkan satu saja keutamaan puasa itu. Apa, Pak? Diampuni dosanya. Ya, ini Pak Jaruki, diampuni dosanya. Ya, ada lagi keutamaan puasa tuh. Nah, poso bentahun kok takoni menang toh, Pak. Apa sing ngantuk kan? Ya sudah, contohnya diampuni dosanya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak perlu kita kemudian hafal hadisnya. Ya, kalau kemudian apa kita mau menghafal hadisnya bagus. Karena menghafal dalil ya dalam masalah furu'iyah hukumnya sunnah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man barang siapa berpuasa Ramadan imanan, pertama karena iman, wa ihtisaban yang kedua mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kalau kita malam sholat tarawih, apa tuh Pak keutamaannya sholat tarawih? Apa keutamaan sholat tarawih? Pak Jaruki, diampuni dosa ini meneh kan gitu ya. Ya, Masya Allah kan gitu. Hafal Pak Jaruki ya. Maka keutamaan sholat tarawih diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun kita tidak hafal hadisnya, kita tahu keutamaannya. Kita pergi Pak dari rumah, ya keluar dari rumah kita, mau pergi ke masjid, mau sholat tarawih. Pernah nggak kita, selama kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian apa berangkat dari rumah kita meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan sholat tarawihku malam hari ini menghapus dosa-dosaku. Pernah nggak Bapak Ibu kita tanya sekarang, kita berniat seperti itu? Atau kemudian asal nguncluk saja kita, kan gitu ya, keluar dari rumah tarawih kan gitu ya, sambil ngobrol ning dalan kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ada keutamaan sholat tarawih kalau sama imam sampai selesai, pahalanya apa Bapak Ibu? Ditulis pahala sholat semalam suntuk. Wa innahu man qama ma'al imam, kata Rasul. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam, sholat isya bareng imam, sholat tarawih bareng imam, witir sama imam, kutibalahu qiyamul lailatan, sampai selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholat semalam suntuk. Ini bisa kita dapatkan, Pak. Selama malam-malam bulan Ramadan, kita meniatkan seperti ini, pahalanya akan kita dapat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang nih datang ke masjid sholat tarawih. Yang pertama, dia punya ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan sholat tarawihku malam ini menghapus dosa-dosaku, ya Allah. Kemudian dia punya ilmu. Ya Allah, saya mau sholat tarawih
sama imam sampai selesai ya Allah. Yang penting imamnya ya bacaannya radowo-dowo. Ya. Kalau dowo-dowo, waduh, encok rematik misalnya. Ya, kalau capek duduk, Pak. Ya, kalau capek duduk, nggak perlu protes-protes sama imamnya. Boleh. Jadi, kalau nggak kuat, berdiri, duduk. Tapi imam juga harus tahu diri. Dilihat, ini jamaahnya seperti apa. Ya ada di Masjid Al-Hikmah, Gang PU Bandar Lampung itu, kalau malam, ya sholatnya 1 malam 1 juz. Saya yakin ini, yang orang gelem dawa-dawa nggak akan mendekat masjid ini, kan gitu. Waduh, sejuz sih kan, abad kan gitu ya. Sudah, menyingkir duluan. Ya di Yaman dulu juga sama, Pak. Ada masjid-masjid di Yaman Selatan itu, di kota Mukalla itu, yang kemudian apa? Masjid-masjid tertentu yang kemudian ma'ruf. Nah, ini untuk orang-orang yang kuat saja, 1 malam 1 juz. Ada masjid-masjid yang lain, yaitu ya sebentar saja suratannya pendek-pendek selesai. Kenapa? Buru-buru mau pergi ke pasar. Ya, buru-buru mau pergi ke pasar. Karena di Yaman aktivitasnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Ramadan itu luar biasa di sana. Ramadan itu kalau habis subuh keluar kita ke jalan seperti kota mati, Pak. Kita mau ke pasar naik mobil nggak ada, itu supir nggak ada. Ya semuanya kemana? Tidur kalau habis subuh. Habis sholat subuh tidur. Ya. Nah ini sebenarnya aib kan gitu. Wah dulu saya juga sama, Pak. Ya masuk ke asrama pondok lihat orang ini, masya Allah, habis subuh kok tidur semua ini kan gitu ya. Aib bagi kita. Ya. Akhirnya kemudian apa di sana ranjangnya itu berdampingan. Samping ini tengah orang Indonesia, samping orang Yaman, samping kiri orang Ethiopia. Akhirnya kemudian apa kita yang lain tidur habis subuh baca, Pak. Baca Quran itu. Sehari, 2 hari, seminggu tidur kayaknya enak pula ini. Akhirnya ikut tidur juga kita pada subuh itu. Pada subuh tidur. Nanti pergi lagi kalau kubaili duhri. Mau masuk duhur pergi. Ya pergi ke masjid berbondong-bondong masalah. Sholat duhur di masjid. Ba'da duhur, ada pemandangan indah lagi. Ya tidur bareng berjamaah di masjid habis duhur. Ya, jadi kalau kita masuk ke sana, masya Allah kan gitu ya. Pada tidur di masjid-masjid itu habis duhur mereka nggak pulang. Bangun sholat asar. Ya sholat asar bangun. Ba'da asar baru kemudian mereka buka lapak. Di pasar-pasar itu dibuka, warung-warung dibuka. Kemudian kubailil maghrib datang ke masjid lagi. Kemudian mereka iftar jama'i. Ya, buka puasa bersama, ba'da maghrib pulang ke rumah, makan, kemudian sholat isya, sholat taraweh, habis sholat taraweh, pergi mereka ke pasar-pasar, kemudian buka pasar-pasar mereka, sampai kemudian apa? Menjelang waktu subuh, baru kemudian mereka tutup. Jadi kehidupan itu di malam hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Yaman kondisinya seperti itu. Tapi kita nggak boleh menghina orang Yaman. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-hikmah Yamaniyah, Al-imanu Yaman. Hikmah itu ada di negeri Yaman, iman ada di negeri Yaman. Dan Rasul mengatakan, orang Yaman itu adalah orang yang pertama kali, kelak pada hari kiamat, orang yang pertama kali meminum telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terakhiran, Pak, ya kita terakhiran. Maka luar biasa ini keutamaan mereka. Oh iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk ke masjid, tahu keutamaan sholat taraweh. Masya Allah, kalau sholat taraweh sama imam itu nanti pahalanya dihitung pahala sholat semalam suntuk. Dia pergi ke masjid, pulang. Lewat depan masjid, ada tukang bakso lewat. Waduh, ini kayaknya enak ini Pak Ustaz, bakso ini. Beli bakso semangkok. Habis bakso, tukang mie ayam lewat. Waduh, Pak Ustaz ini kayaknya nggak larisin tukang mie ayam ini. Sudahlah, tak beli. Makan 1 mangkok, pulang kekenyangan, Pak. Tidur, ngorok-ngorok, ngiler-ngiler. Tahu-tahu dibangunkan sama istrinya, Pak, bangun sahur. Bangun, kemudian dia makan sahur. Ya ketika dia pulang dari masjid, dia makan bakso, dia makan mie ayam, dia tidur, ngiler, ngorok, ditulis pahala sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis pahala sholat semalam suntuk. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Barang siapa wa innahum man qama ma'al imami hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa sholat bersama imam, sholat taraweh sampai selesai, dihitung pahala sholat semalam suntuk. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang kedua datang ke masjid, sholat taraweh. Pak, kenapa kok ke masjid sholat taraweh?
masih musim traweh Pak Ustadz, kan gitu ya. Apa Pak? Musim traweh, kan gitu ya. Ya ini karena lagi musim nih Pak Ustadz. Nanti kalau sudah nggak musim juga nggak datang ke masjid saya, kan gitu ya. Nah, kapan? Ya nantilah Pak Ustadz ini 5 hari pertama, nanti kalau sudah 15 itu sudah ya musimnya sudah berkurang Pak Ustadz ya. Saya sholatnya di rumah nggak sholat traweh. Pergi dia ke masjid Pak. Sholat traweh. Udah nggak ikhlas lagi sholatnya. Apalagi kalau kemudian apa imamnya bacaannya wah panjang dikit itu. Waduh sudah rematik lah, asam urat lah, darah tinggi lah dan sebagainya. Ya pulang sambil gerutu pula kan gitu ya. Ya enggak tahu ilmunya, dia datang saja. Maka dia apa? Pulang dari masjid sama-sama dua orang ini sholat tarawih di masjid. Masjidnya sama, imamnya sama, tapi pulang dengan membawa pahala yang berbeda. Yang tahu ilmunya, yang tahu keutamaannya, membawa pahala yang sangat besar. Sedangkan yang tidak tahu ilmunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan membawa pahala apa-apa. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini kaidah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan diberikan pahala oleh Allah berdasarkan niatnya. Niat itu ada karena ada ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ngapain nih? Malam-malam 8:30 datang kajian ke masjid ini. Karena kemudian ada ilmu, ada keutamaan. Kalau ngaji ini keutamaannya Pak, banyak. Ya ini mau Ramadan supaya dapat ilmu Ramadan. Maka kemudian datang ke majelis taklim, kalau tahu keutamaannya, dia pulang dengan membawa pahala yang besar. Kenapa? Datang ke Masjid Al-Jihad ini malam-malam. Ya siapa tahu aja ada kue dimasukin dalam kotak, kan gitu ya. Ya daripada nganggur Pak Ustaz. Atau ngapain kok ngaji di Al-Jihad ini? Waduh ini jam ini kayaknya mau ada orang yang mau nagih utang Pak Ustaz. Udahlah kabur aja lah ke masjid kan gitu ya. Daripada suntuk kan gitu ya. Sama-sama ngaji, satu berilmu, satu tidak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah kata Allah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya berbeda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tahu ilmu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan-keutamaan amalan di bulan Ramadan harus kita ketahui. Apa keutamaan memberi makan kepada orang yang berpuasa? Wah ini. Man fattara sha'iman kata Rasul. Barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan makanan kepada orang tersebut. Ya. Walaupun kemudian kita cuma membawa sebiji kurma. Datang kita beli kurma 1 kardus ini. Ya, maka kemudian diantar ke Masjid Al-Jihad nih. Ya, kemudian dibagikan sama orang-orang itu berpuasa kan gitu ya. Maka ketika itu apa? Dengan sebiji kurma ini kita akan mendapatkan menyedot Pak itu. Ya langsung kemudian dompleng pahalanya orang itu, kita mendapatkan pahala mereka semua tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajari fikih Ramadan. Tentang pembatal puasa, tentang syarat wajib puasa, hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai puasa, maka ini dipelajari. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, terus berdoa kepada Allah agar dijumpakan kita dengan bulan Ramadan. Yang kedua, mempelajari keutamaan amalan-amalan di bulan Ramadan. Walaupun kita belum hafal hadisnya, minimal kita tahu keutamaannya supaya timbul niat di dalam hati kita. Ketika timbul niat, Allah akan memberikan pahala ya dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, yang mempelajari fikih puasa tentunya tidak cukup kalau kemudian kita kaji ya pada malam hari ini karena pembahasannya sangat luas. Bisa dibuka buku-bukunya, bisa dilihat ya di YouTube yang ada. Ada ini YouTube-nya apa ini? Ustadz Dister ini secangkir kopi ya atau apalah kan gitu ya. Maka kemudian bisa hari ini banyak akses untuk kemudian belajar. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang kita sampaikan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita ya kepada kita di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan jumpakan kami ya Allah dengan bulan Ramadan yang mulia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, kita kembalikan kepada pembawa acara. Fadhal.
Jamaah rahimahullah, demikian tadi taujihat sampaikan oleh beliau Ustaz Syahid Abdullah LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya hingga datangnya bulan Ramadan ini. Meningkat acara yang selanjutnya yang penutup, marilah kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.